Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin karam wal muhtaram yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita Bapak Kiai Haji Toha Bobarapa, guru kita Bapak Kiai Haji Marhusin MZ, orang tua kita Camat Cinere Bapak Ustadz Haji Mursalin MAG, para tokoh masyarakat, para ulama, para kiai, ketua-ketua MUI kelurahan sekecamatan Cinere yang saya hormati, dan juga yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak pelindung kita, Bapak Kapolsek Cinere. Alhamdulillah beliau hadir di tempat ini, serta seluruh jajaran baik ulama dan umarok yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapkan pagi hari ini di Sabtu yang cerah. Alhamdulillah kita semua bisa hadir di tempat ini, di Masjid Jaminul Milah, dalam rangka mengikuti kegiatan kuliah subuh yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Cinere. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertempat di Masjid Nurul Hilah. Atas nama seluruh pengurus DKM Masjid Nurul Hilah, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran para jamaah sekalian, dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin pelayanan dari awal kedatangan ya sampai sekarang atau sampai nanti kurang berkenan ya penyambutan dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena hanya inilah kemampuan kami ya dari pengurus DKM Masjid Nurul Hilah. Dan sebagaimana biasa, sebetulnya kita juga setiap hari Sabtu itu memang selalu ada kajian. Jadi alhamdulillah jamaah kami juga yang biasa hadir pada kesempatan di kajian subuh pagi hadir pada kesempatan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran jemaah sekalian, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya wabil khusus kepada seluruh pengurus kuliah subuh gabungan MUI Cinere yang diadakan 2 bulan sekali ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut, dan saya lihat alhamdulillah ini ada kajian kitab yang rutin dibaca oleh guru kita atau kiai kita seperti itu. Demikian yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang tadi sama-sama kita dengarkan sambutan atas nama Ketua DKM Masjid Jaminul Milah. Untuk selanjutnya sambutan mewakili pemerintahan, aku memperkenalkan Kapolsek kita yang baru, yang insya Allah akan disampaikan oleh Kompol Bapak Kompol Khairul Saleh SPDNH. Kepadanya kami berterima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Gofar, terus Bapak sama seluruh jamaah yang mohon maaf tidak biasa sebutkan satu-satu. Mohon izin saya memperkenalkan diri sebentar. Saya Kompol SPD Kapolsek Cinere yang baru Bapak. Hari ini 17 hari saya bekerja di Cinere. Saya aslinya Pondok Pinang Bapak, cuma saat ini tinggal di Ciledug. Istri saya 1, anak 2 Bapak. Jadi alhamdulillah di Masjid Jami Nurul Ikhlas ini saya pertama kali mengikuti kegiatan kuliah subuh atau kajian subuh pertama kali, dan mudah-mudahan bisa mengikuti selanjutnya. Yang kedua, saya mohon doa dan dukungan para ulama, para sepuh, para kiai agar saya bisa memimpin Polsek Cinere bisa lebih baik lagi. Jadi dengan banyaknya kekurangan saya mohon diberikan arahan dan petunjuk oleh para ulama, khususnya guru kami dan abang saya, Pak Camat Haji Musalim. Tolong saya dibimbing Pak, kalau memang perlu saya diingatkan, disentil, silakan Bapak. Kebetulan saya juga asli orang Betawi Pak, cuma tugasnya saja yang memang terkadang keluar. Saya pernah bertugas di Aceh 4 tahun, saya pernah bertugas di Ambon, dan saya juga pernah di Ambon 2 tahun, di Jawa sampai di Pulau Menyengat Pak, Bintan, di Pulau Bintan. Jadi saya sudah keluar ke keliling sedikitnya, paling tidak bisa melihat dunia luar. Alhamdulillah di pagi subuh yang sangat berbahagia ini saya diberi kehormatan, dan apabila ada kesalahan selama ini saya atau anggota saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu mungkin cukup sekian perkenalan kita. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi saya kenalkan Kapolsek Cinere yang baru, kita yang baru. Mudah-mudahan bisa membawa Jalan Cinere jauh lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang selanjutnya yaitu mari sampai kedengarkan kata sambutan atas nama perwakilan MUI Jawa Cinere yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Khaladi LC. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatik. Ba'du, yang saya hormati Mukarram Ustaz Haji Muhammad Guru kita MUI Kecamatan Cinere. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. DKM Masjid Nurul Ikhlas yang telah bersedia memberikan tempat dan segala fasilitas yang untuk menjalankan program kita MUI Kecamatan Cinere, melaksanakan kajian yang kita laksanakan setiap 2 bulan sekali. Jadi masih 2 bulan sekali ya, belum sebulan sekali. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita di dalam menuntut ilmu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Polsek Kompol berusaha alhamdulillah Kapolsek kita sekarang sudah bisa sholat berjamaah.
Kalau kemarin kita sholat berjamaah di Betawi Muslim Pondok Pinang. Saya juga keturunan Pondok Pinang. Mudah-mudahan dengan kapolsek kita yang baru nilai dari ini bisa kita bantu semua di kenyamanan keamanan kita semua. Pak Kiai Haji Purwani Abdul Basit Bapak Camat yang senantiasa mendampingi kita dan seluruh jajaran yang mungkin tidak bisa satu. Nah, ada Pak Lurah Gandul di sana. Ada Pak Lurah Cinere, ada Lurah Jati Baru. Mana Lurah Jati Baru yang mana? Mohon maaf, ketemu gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan ulama dan umarok bersatu di sini kita dapat membangun masyarakat yang masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang rukun, menuju Depok maju bersama gitu banyak ya. Ya mudah-mudahan ini satu berkah buat kita, satu sarana buat kita untuk bersilaturahim dan terus. Mohon lupa ini saya sebut dulu saya di depannya saya lupa sebut ini ya Haji Madani ya harusnya di sini beliau ya. Bapak-bapak ibu sekalian ada ibu-ibunya ya. Tadi ada Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Cinere sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada DKM Masjid Nurul yang mudah-mudahan dengan kedatangan kita di sini difasilitasi dengan baik ini menjadi satu kemakmuran masjid yang lainnya dan mudah-mudahan masjid-masjid yang lain juga bersedia ya, menampung kita juga ya untuk sekali kita digilir Pak Kapolsek. Jadi sekarang nanti ya. Oh pakai ini ada 4 kelurahan di Ciganjur. Jadi kita betul dari itu ya. Tapi ya jamaahnya Pak ini ya. Sekali jadi sekali pun pajak. Kan ada petugasnya minta tolong. Ini adalah mudah-mudahan kita sehat semua. Dalam ya, semua. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadi istiqomah dalam menjalankan agama. Ya mohon maaf bila kita berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi saya sudah dengarkan sambutan mewakili nama pengurus MUI Kecamatan Cinere dan sebelum kita masuk ke kajian inti, mari sama-sama kita berselawat untuk menandingkan infak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatu Allah, salamullah ala taha rasulillah. Salamullah, salamullah ala yasin abilillah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal
ومن همه ومن غمه بأهل الباب يا الله الله سلام Mat pakai mic-nya. على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jamaah yang saya hormati, mari sama-sama kita dengarkan kajian kuliah subuh yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Bahar Gofar Yama. Namun sebelum itu mari sama kita bersolat. Allahumma salli wa sallim اللهم صل وسلم وزد وانعم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك واشرف عبادك اسعد العرب والعجم والإمام الطيب والحرم وترجمان بلسان الكلام ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعينا ورحمة ومحبة وبرا وسلم ورضي الله تعالى بالفخر والقدر جليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند خلود الحديث العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول والتاهبين. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل
وسلم دائما أبدا على الحبيب خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du, la hawla wa la quwata illa billah. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para zuama yang hadir pada subuh kali ini, seluruh jamaah Masjid Nurul Qin'ah dan seluruh jamaah yang hadir dari 4 penjuru, yaitu Cinere, Pangkalan Jati, Gandul, kemudian Jati Baru 4. Mohon maaf, saya sampaikan bahwa tempat ini merupakan tempat taklim kita yang sudah disepakati merupakan putaran yang kedua, ya, putaran kedua ini. Setelah kita dulu pertama di Gandul, kemudian Cinere, Pangkalan Jati, Jati Baru, balik lagi Gandul, kemudian Cinere, Pangkalan Jati, dan sekarang di Jati Baru lagi. Pak Camat, Pak Kapolsek yang saya hormati juga, para kiai yang mendampingi MUI, ya, Dewan Pertimbangan hadir di sini, Bapak Kiai Haji Madani Abdullah hadir, Bapak Kiai Khotib MZ hadir. Alhamdulillah juga di Ketua BKKM Kecamatan Cinere Limo, Bapak Kiai Abdul Rahman juga hadir kesempatan ini. Ada di sebelah kiri saya ini Pak Kiai Abdul Rahman, ketua baru yang terbentuk juga di tempat ini, ya, waktu itu. Dan besok insya Allah mengadakan kegiatan subuh keliling juga Pak Kapolsek, tempatnya di Blok Singkuk, ya, Masjid Miftahul Jannah, ya, kebetulan juga kok pas gilirannya kok bareng gitu, pas yang di sini terus di sana. Besok insya Allah juga saya lagi baca kitab, kebetulan begitu. Selalu beberapa kali secara tidak disengaja pas jadwal saya pas juga berbarengan antara MUI dengan di BKKM. Mohon maaf saya di atas ini Pak Camat, ya, tadi supaya lebih dekat dengan lampu, matanya udah nggak terlalu tajam seperti dulu, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini saya sebutkan satu persatu seluruhnya para ulama, ya. Mohon maaf waktunya nanti habis untuk menyebutkan nama-nama orang. Semuanya mudah-mudahan dirahmati, berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak Ibu sekalian saya hormati, pembahasan kita pada kali ini masih dalam pembahasan tentang apa namanya hal-hal yang terkait dengan, kalau bilang ya masih daftar isi, ya, masih pengantar dari Imam Al-Ghazali dalam mengarang kitab yang disebut Minhajul Abidin. Nah, kita kemarin sudah membahas tentang tahapan yang dibahas, yaitu tentang masalah keikhlasan, ya. Yang terakhir dari apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali, ya, mengenai tahapan-tahapan orang beribadah itu ternyata secara alamiah dilakukan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala itu banyak rintangan-rintangan, banyak godaan-godaan.
Dan yang sudah kita pelajari terakhirnya adalah persoalan hal-hal yang bisa menghalangi terhadap ibadah kita itu setelah kita semuanya melakukan tahapan-tahapannya. Yang terakhir kita bahas adalah persoalan dua hal yang sangat besar yang menghalangi adalah riya dan ujub. Itu kemarin sudah kita bahas secara panjang lebar tentang contoh-contoh juganya masalah-masalah itu. Dan kemudian setelah itu kita baca namanya Uqbatul Qawadih tadi itu untuk menghadapi semuanya itu fahtaja ila qad'iha bil ikhlas, ya, wa dzikril minnati wa nahfiha liyaslama lahu ma ya'malu min khairin fa akhadha fi qad'i hadhihi al-uqbah bi idznillah subhanahu wa ta'ala bi jiddin wa ikhtiyatin wa tayaqqudin bi husni ismatil jabbari ta'ala wa ta'yidihi. Nah, itu bisa kita menghadapi semua yang terjadi bagi kita dalam ibadah itu adalah dengan menempuhnya secara baik dengan ikhlas dan selalu mengingat terhadap nikmat-nikmat Allah dan yang semasamnya. Untuk apa? Liyaslama lahu ma ya'mal min khairin. Untuk menyelamatkan dia, ya, agar supaya amal yang dilakukan yang baik tadi itu, maka dia harus menempuh, ya, fa akhadha fi qadi hadil aqabah biidznillah subhanahu wa ta'ala. Dia harus menempuh jalan keikhlasan tadi itu, ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sungguh-sungguh, bijiddin wa ikhtiyatin, dengan hati-hati, ya, wa tayaqqudin bi husni ismatil jabbari ta'ala wa ta'yidih. Dan dia harus memiliki keyakinan betul-betul, ya, dia bangkit, ya, dengan adanya kebaikan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan dukungannya. Nah, kalau sudah semua itu dilakukan, falamma faragha min hadhihi kulliha hasalat lahul ibadah. Kalau sudah ikhlas, sudah mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita, ya, bisa ikhlas betul. Oh ya, saya ini ibadah yang saya lakukan kalau bukan karena rahmat Allah, tentu saya nggak bisa. Nikmat Allah yang begitu banyak yang diberikan kepada kita, itulah yang kemudian akan kita bahas pada kesempatan ini. Ya, falamma farum hari kuliah hasulatul ibadah. Kalau semua bisa ditempuh dengan baik, maka berhasillah ibadah yang dilakukan itu. Kama yahiqu, sebagaimana mestinya. Wa yanbaghi wasalimat min kulli afatin, dan sesungguhnya dia selamat dari seluruh bencana-bencana yang menimpa tadi itu. Walakinnahu, akan tetapi, nazara fa idza huwa ghariqun fi buhuri minanillahi ta'ala wa ayatihi. Ya. Tiba-tiba dia melihat, ya, dia tenggelam dalam sebuah posisi, kondisi mendapatkan lautan kebesaran Allah, mendapatkan lautan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan dukungannya, ya, min kasrati ma an'amallahu alaihi, ya, dari banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepadanya, min imdadit taufiqi, dari banyaknya taufik, tunjuk, wal ismati, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, wa anwa'it ta'yidi wal hirasati wal karamati, ya. Kemudian juga diberikan berbagai macam backingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dorongan dari Allah, penjagaan dari Allah, kemuliaan dari Allah. Wa khafa ayyakuna minhu dhufalun lisyukri, sudah bisa ibadah dengan baik, dengan tertib, kemudian sudah banyak mendapatkan backingan dari Allah, ya. Maka apa kemudian yang timbul? Khawatir dia itu
Dia lupa ayyakuna minhu ighfalun lisyukri. Lupa, khawatirnya lupa, nggak bisa mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, fayaqa'u fil kufrani, maka dia akan jatuh pada kekufuran yang dasar. Wa yanhattu an tilkal martabatir rafiyah wallati hiya martabatul khadamil khalisin lillahi azza wa jalla. Wa tazulu anhu tilkan ni'am al-karimatu min durubi altafillahi ta'ala wa husna dharhi ilai fastaqbalatu hauna uqbatul hamdi wa syukri. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, oleh karena seseorang dalam ibadah itu ya sering mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, mendapatkan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan, kemudahan dalam mendapatkan rezeki dari Allah. Nah, maka kemudian ibadah yang dilakukan itu ya kemudian bisa dilewati dengan baik, ya sebaik-baiknya ia telah terselamatkan dari segala penyakit yang melingkupi dalam perjalanannya tadi itu. Dan akhirnya kini ia menghadapi tahapan perjalanan yang terakhir. Ia menemukan dirinya telah tenggelam dalam lautan karunia Allah dan perlindungannya tadi. Begitu banyak nikmat Allah baginya. Tadi berupa taufik, perlindungan, berbagai macam dukungan, penjagaan, kemuliaan. Dia pun akhirnya tadi takut, lalai mensyukurinya, yang bisa menyebabkan ia terjatuh, ya, dia tergelincir dalam kekufuran, ya, kekufuran. Ya saja orang itu. Sekarang saking sudah merasakan kenikmatan dalam ibadah tadi itu, semuanya diberikan kemudahan oleh Allah. Nah, maka kekhawatiran yang besar tadi itu yaitu jatuh dalam kekufuran. Nah, kalau itu terjadi, dia akan turun kembali statusnya dari status saat ini sebagai wali atau sebagai sahabat, ya, dan hamba Allah yang dipilih itu. Disinilah ia memasuki tahapan perjalanan yang terakhir, yaitu tahapan puji dan syukur. Nanti ini diterangkan oleh Al-Ghazali dalam bab yang ke-6, ya, bab 6 itu. Nah, melalui tahapan tersebut ini kita lihat nanti itu, fa akhadha fiha faqataha bima amkanahu. Maka dia seorang abid, seorang ibadat tadi itu, kemudian dia melakukan, ya, menempuhnya sesuai dengan kemampuannya. Dengan cara apa? Min kathratil hamdi wa syukri. Dengan cara memperbanyak pujian serta rasa syukur atas nikmatnya yang berlimpah tadi itu. Nah, ada dalam syarahnya itu dalam kitab Sirajut Thalibin, ya, i'lam annahum qad ikhtalafu fil farqi bainal hamdi wasyukri ayyuhuma afdal. Ketahuilah bahwa sesungguhnya telah diperselisihkan tentang perbedaan antara pujian dan syukur. Ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama antara pujian dan syukur. Nah, Bapak sekalian, kita selama ini menganggap mungkin antara puji dan syukur itu sama. Tapi ternyata menurut para ulama ahli tasawuf, mereka membedakan antara puji dan syukur itu. Wa fil hadits alhamdu ra'sus syukri faman lam yahmidillah lam yashkur. Pujian itu adalah pokok daripada syukur atau pangkal daripada syukur itu. Maka barang siapa yang tidak memuji Allah, berarti dia tidak mensyukurinya. Ya gitu ya. Faman lam yahmadillah lam yashkurhu. Wal farqu bainahuma anna syukra a'ammu min jihati anwa'ihi wa asbabihi. Ya. Ya. Dan perbedaan antara keduanya, yakni syukur dan pujian tadi itu, syukur itu
a'ammu, lebih umum, min jihadi anwa'i, dari sisi macam-macamnya, wa asbabihi, dan sebab-sebabnya, wa khassu min jihatin muta'alliqatih, dan lebih khusus dari sisi keterkaitannya. Tapi dalam sisi lain, walhamdu am min jihatin muta'alliqat, sementara pujian itu lebih umum daripada sisi yang keterkaitannya, wa khassu bi jihadil asbab, dan lebih khusus daripada sisi sebab-sebabnya. Bagaimana ini memahami makna ini? Makna hadza anna syukra yakunu bil qalbi. Maknanya ini adalah syukur itu adanya di dalam hati, khudu'an wastikan, yaitu adanya rendah hati dan juga ketenangan. Itu adanya dalam hati. Itu wabil lisani sana wa i'tirafan, yang di lisannya apa? Pujian, ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi wabil jawarihi ta'atun wa qiyadatan, ta'atun wa qiyadatan, yang di anggota badan tubuh kita ini, anggota ini adalah pelaksanaan ketaatan dan kesungguhan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah khususnya, ya. Itu wa muta'allaqu an-ni'am dunal awsafi dzatiyah, keterkaitannya antara syukur dan pujian tadi adalah kenikmatan, bukan sifat-sifat yang bersifat dzatiyah. Wala yuqalu syukranallah ala hayatihi wa sam'ihi wa basari. Kita jangan mengatakan saya bersyukur kepada Allah atas hidupnya Allah, pendengarannya Allah, penglihatannya Allah, wa ilmihi, ilmunya Allah, wa wal mahmudu biha kama huwa mahmudun al-ihsani wa adlihi. Nah, semua itu merupakan pujian kepada Allah. Kita enggak mensyukuri, kita memuji Allah. Ya. Ya. Kita muji Allah sebab apa? Karena Allah wa mahmudun al-ihsani wa adlihi, kita memuji Allah karena kebaikan Allah dan keadilannya. Nah, itu bukan syukur namanya. Kita memuji Allah karena Allah adalah zat yang maha hidup tadi kan, ya, zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat, zat yang maha mengetahui segalanya. Itu artinya kita menyebutkan tentang sifat-sifat Allah itu sebagai bukti tentang pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menolong semua jati itu, ya, ada kebaikan Allah, itulah kita syukur. Wa syukru yakunu al-ihsan wa ni'am. Karena itu syukur itu mesti terkait dengan adanya kebaikan dan kenikmatan. Nah, kalau syukur itu adanya karena sifat Allah yang tadi, yang memiliki keadilan, memiliki kebaikan, itu pasti dilimpahkan kepada hambanya. Siapa mereka yang ini? Yang memuji tadi itu, ya, kepada Allah SWT itu, kemudian dia menyampaikan terhadap Allah yang maha mengetahui, yang maha baik tadi itu, atas limpahan rahmatnya, nikmatnya yang sudah kita terima, semua kebaikan-kebaikannya tadi itulah yang kemudian kita mensyukurinya. Jadi gitu, ya. Nah, karena itu ya sebutkan sedia, fa kullu ma yata'allaqu bi syukr yata'allaqu bil hamdu min ghairi aksin. Maka setiap apa yang terkait dengan syukur maka terkait pula dengan pujian, ya. Dan wa kullu ma yaqu bil hamdu yaqu bil syukru min ghairi aksin. Demikian juga segala yang terkait dengan pujian maka itu pun akan jatuh kepada syukur. Itu tidak min ghairi aksin, tanpa ada kebalikannya, sama. Nah, karena itu biasanya kita ya setelah memuji orang, ya Allah, Bapak ini luar biasa. Kenapa? Karena Bapak telah ngasih kita. Kalau misalnya yang dikasih bukan kita, orang lain, mungkin masih, saya nggak dikasih aja. Kalau semua orang ya gitu ya. Orang itu dermawan, tapi ngasihnya buat orang lain aja, kita nggak dikasih.
Kita muji dia itu pujian atau kita syukur apa enggak sama dia? Mungkin memuji karena kedermawanannya, tapi kita nggak akan mengucapkan terima kasih kepada dia karena nggak ada kaitannya dengan saya. Dia nggak ngasih saya. Ya kan begitu kira-kira. Pak Camat dikenal sebagai orang yang dermawan, tapi Pak Camat nggak ngasih saya. Kira-kira saya terima kasih Pak Camat atau enggak? Ya enggak lah, nggak ada kaitannya kok. Nah karena itulah maka syukur tadi itu ada kaitannya antara kebaikan dan kenikmatan tadi. Jadi kebaikan yang diberikan kepada saya tadi itu yang menimbulkan atau menjadikan asbab saya itu berterima kasih kepada Pak Camat. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Kira-kira nyambung apa enggak Pak ya? Mudah-mudahan ini nyambung ya. Dan itu memang dalam kehidupan kita seperti itu. Khotib ngajak makan, saya di Bali situ. Siapa yang pernah ke Bali ini? Bali ini? Kayak pindang enak banget itu. Ya, enak banget pindangnya itu. Makan di situ gratis terus sama Ki Abdurrahman itu. Nanti ke sana semua gratis. Ya. Makanya habis itu bayar. Nah, di situ. Nah itu berarti, terkenal Pak Khotib luar biasa orang baik. Punya itu, saudaranya punya Bali itu. Terus, kamu pernah diajak ke sana? Enggak pernah. Ya berarti, mau terima kasih bagaimana? Saya pernah dapat eman dari dia. Kamu terima kasih. Ya memang Pak Khotib baik. Tapi kan saya enggak pernah diajak ke sana. Gitu. Nah saya ketemu Pak Camat di sana. Tapi saya pakai topi gitu, Pak Camat sama istrinya. Saya pura-pura nggak tahu saya di. Kenapa? Takut dibayarin. Nah itu. Ya, Pak Camat ya. Lihat saya nggak Pak? Atau pura-pura nggak lihat juga? Takut suruh bayarin. Nah itu namanya alhamdulillah syukur. Jadi nah, ibadah pun ternyata begitu ya. 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 Fa inna syukra yakbil jawarih walhamdu bil lisan. Syukur itu ya terkait dengan ya kok jawarih, anggota badan kita walhamdu bil lisan. Dan kalau kita apa namanya mengucapkan pujian itu ya di lisan. Nah. Nah, kemudian falamma faragha min qadhi wa nazal bi anfusih bain yadi falam yasir illa qawlan hatta waqa fi salil fadl was sakhra syauqi. Nah, ini Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, jadi tahapan yang terakhir dari seorang abid atau seorang salik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tadi itu adalah pujian ya dan kesyukuran tadi. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah tadi itu mampu kita syukuri ya. Dengan cara apa syukurinya tadi itu? Ya dengan lisan kita memuji, lalu badan kita menjalankan ibadah, ibadah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanpa adanya riya tadi itu sudah terlewati semuanya. Alhamdulillah sudah bisa. Tapi apakah itu kemudian abadi? Artinya seseorang kalau sudah sabatapan itu lalu dia tidak akan bisa kembali lagi jatuh. Oh bisa. Karena apa? Karena iblis yang atau godaan tadi itu juga masih terus menyerang. Kemudian nafsu kita, keinginan kita ya untuk mendapatkan pujian dari orang itu juga terus ditumbuhkan, didorong oleh iblis. Jadi tidak berhenti kalau orang sudah sampai ada di situ kemudian dia selamat seluruhnya. Enggak. Setiap hari, bahkan setiap saat ya kita ini selalu digoda ya, terutama dunia ya. Ada dunia ini. Dunia itu juga kemarin kan sudah sebutkan ya, ada dunia ya, dan kepangkatan dan sebagainya, wanita dan sebagainya, semuanya terus ya
Jadi tidak kemudian kita terbebas dari yang semuanya tadi itu. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah selesai ya, falamma faragha min qat'i hadhil aqabah wa nazala fa idza huwa bi maqsudi wa mutaghahu baina yaday falam yasil illa qalilan hatta waqa fi sadil fadl wa sukhra isyauqi. Nah, ketika seseorang itu selesai menempuh terhadap tahapan tadi itu, ya turun dia itu. Kemudian dia telah bisa mencapai maksudnya tadi itu, dan sampailah dia ya tujuannya tadi itu antara apa di hadapan Allah, tapi itu tidak bisa didapatkan oleh seorang kecuali sedikit ya, nggak banyak orang yang mampu itu ya, sehingga dia itu sampai pada fisahlil fadli wa sa'ati, dia bisa mudah mendapatkan karunia atau keutamaan dan keluasannya ya, wasukhra isyauqi asyauqi syabih bisukhra bis sa'ati wa huwa tamratul mahabbah ya. Kemudian dia mendapatkan rasa cinta ya, dan rasa cinta itu sudah masuk ke dalam dirinya ya, syauq tuzuk ya, syauq rasa cinta wuluan batin mahabbah hal ya, al-faraqi ila wasil mahbubi alfi. Kemudian dia sampai kepada yang dicintainya ya, wa huwa min al-ahwali as-saniyah wal maqamatil 'aliyah wa qila fi an ibaratan an hububi qawasil al-mahabbah shiddati maliha ila hayakum mustaqbil. Nah, kemudian bagaimana seorang itu kalau sudah bisa sampai kepada apa nih, maaf ya, sampai kepada tahapan itu, orang bisa masuk kepada tahapan dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan cinta yang sungguh-sungguh, karena orang yang dicintai dan yang mencintai itu mesti memiliki kaitan yang erat. Setiap kali yang dicintai itu meminta ya sesuatu kepada dirinya, maka yang mencintai itu pasti akan memberi ya, akan menuruti permintaannya ya. Kalau bapak saudara sekalian, waktu zaman remaja dulu misalnya lagi ada maksud dengan seseorang yang disenangi lah, mungkin yang dipacari ya, cari orang di kabogoh bahasa Sunda kabogoh ya. Nah, minta apa saja dikasih ya. Udahlah, sekarang sudah, kalau kemarin nggak, sekarang kasih semua yang saya miliki ini, silahkan ambil mana yang kau sukai. Nah, ada anekdot kan, itu ada anekdot itu, ada seorang ditangkap sama Pak polisi. Kenapa? Bawa kabur motornya. Kenapa? Karena pacar yang punya motor ini, yang perempuan tadi bilang waktu di semak-semak, dia bilang gitu, udah mas sekarang ambil semua yang paling kau sukai apa, silakan ambil. Kenapa? Karena di masa-masa itu copot bajunya, copot kutangannya sebenarnya. Nah, tapi dia pikir yang paling saya senangi bukan itu, saya sambil senang motornya. Ya bawa kabur motornya katanya. Apa saya salah Pak polisi katanya. Nah, kenapa? Yang paling saya cintai motor. Jadi yang orangnya nggak begitu suka, tapi dia ingin ngincer motornya itu. Nah, alasannya itu, makanya diambil itu motornya, bawa kabur, tangkap sama Pak polisi, bawa ke pengadilan. Apa kata di pengadilan? Ketika itu alasannya di hadapan hakim begitu, Pak Hakim, saya ini ngambil motor itu sudah dikasihkan sama dia ikhlas ngasih dengan sendirinya. Kenapa? Tadi dia bilang begitu katanya. Gimana? Ambillah semua sekarang apa yang kau sukai, yang paling kau sukai ambil. Ya saya ambil, saya senang motornya. Apa saya salah Pak Hakim? Kata Pak Hakim, pegang palanya.
kamu bebas, dilemparkan balon itu. Kenapa? Ya karena dia menyukai. Nah itu apa namanya? Apa nih ya? Ini anekdota aja. Saya kira itu karangan ya, ada isi ya. Tapi itu menarik juga ya. Menarik. Nah, kalau udah seperti itu, sumaya qaufirida ridwan wa basatinil unusi ila bisatil bisati martabatit takrib. Kemudian dia sudah berada dalam taman keridoan ya. Basatin itu bahasa di situ apa namanya? Bustan itu kan artinya apa namanya, hutan ya. Maksudnya adalah lautan dan keluasan kenikmatan ya. Ya, kenikmatan yang luar biasa itu. Al-bisatul ladzi kullaman jalasa 'alaihi sulu'an bisat wa huwa tarkul ikhtisham. Al-ghadab wa tilkal khadra ilahiyah. Nah, saat itulah kemudian dia larut ya, berada di dalam sebuah kenikmatan, sebuah apa namanya, tempat yang luar biasa yang disebut dengan istilah orang itu sudah senantiasa berada dalam lautan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedekatan yang luar biasa. Nah, kata Al-Qushairi dalam kitabnya itu, qala Al-Qushairi awwalu ratbatin fil qurbi min ta'atil tisaf bidan awqat bi ibadati ila an qala wa qurbul 'abdi awwalan qurbu imani wa tasdiqihi. Nah, kata Imam Al-Qushairi tadi bahwa urutan daripada kedekatan ya, seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara dia itu mentaatinya ya, dan dia senantiasa melakukan itu dalam setiap waktu ya, dengan apa? Dengan ibadahnya itu. Jadi kalau dia sudah merasa bahwa dia harus dekat dengan kekasihnya, dengan Allah, maka apa yang dilakukan? Ya dia terus selalu mendekat. Bagaimana mendekatnya? Ya dia itu bagaimana supaya sering berkomunikasi. Bagaimana komunikasinya? Ya dengan ibadah kepada Allah, terutama sholat misalnya. Itu adalah puncak daripada komunikasinya seorang hamba kepada Tuhannya. Karena dia merasa ya, bahwa dirinya itu mendapatkan berbagai macam kenikmatan tadi itu, seluruhnya sudah disebutkan itu, sudah bisa terhindarkan diri dari berbagai macam ukubah ya, berbagai macam rintangan ya dan sebagainya, maka disitulah akhirnya dia menemukan ya, mendekati Allah SWT dengan cara ya, yang paling dekat apa? Dengan imannya, dengan keyakinannya, kemudian semua qaraba bi ihyani ya bi ihsanihi wa tahqiqi, dia mendekat dengan melihat kebaikannya ya. Wa qabul haqqi subhanahu wa ta'ala ma yakhussu fid dunya bi minal irfan. Yang paling dekat, yang paling benar dalam hal ini, kekhususannya di dunia ini seorang hamba dengan Allah SWT adalah al-irfan, makrifat ya, pengenalan dia secara benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan sekedar mempercayai adanya, bukan sekedar mempercayai bahwa Allah itu maha begini dan begitu, tidak sekedar itu. Ya itu memang ya. Itu, tapi itu bukan sekedar itu baru kulitnya. Kalau kita membaca, percaya Allah itu ada, percaya Allah itu yang berikan nikmat. Iblis pun itu percaya, ya kan? Dialog antara iblis dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum diturunkan ke bumi ini, kan dia pernah dialog. Ya, suruh ibadah itu, suruh sujud kepada Adam, sebagainya. Itu dialog, percaya berita adanya Allah. Nah, kalau ada manusia yang tidak percaya kepada adanya Allah, itu lebih dari iblis. Jeleknya, kejahatannya. Ya kan? Kejahatan lebih jelek daripada iblis. Nah, itulah maka ada dalam konsep tauhid itu ada istilah tauhid rububiyah dan ada tauhid uluhiyah. Itu konsep tauhid ada yang begitu kan.
Rububiyah itu ya pengakuan tentang bahwa Allah itu yang memeliharanya, Allah itu yang memberikan makanan dan sebagainya, memberikan kehidupan ini. Tapi itu belum masuk dalam tauhid uluhiyah, penyembahan, pengabdian diri kepada Allah. Karena itulah maka kalimat yang kita ucapkan ketika kita bertauhid bukan la rabba illallah saja, tapi la ilaha. Ya kan? La ilaha illallah. Artinya orang menyembah la, tidak menyembah kecuali kepada Allah. Tidak ada yang wajib untuk disembah kecuali Allah. Jadi ada reaksi antara seorang hamba dengan Tuhannya, ya, bukan sekedar pengakuannya terhadap Tuhan tadi itu, keberadaannya, tapi benar-benar kemudian melakukan interaksi dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bentuk yang sederhana yang bisa kita gambarkan bagaimana sih sebenarnya kita itu merasa dekat dengan Allah itu. Nah, disitulah maka ada sebuah ungkapan dalam Al-Quran itu sebut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, lebih dekat dengan hamba itu daripada ulat lehernya sendiri. Jadi di mana tempatnya Allah itu sebenarnya? Ya, tempat di dunia ini tidak ada yang ditempati oleh Allah yang bisa ditempati. Yang bisa ditempati tempat di dunia ini adalah fi qalbil mu'min, di hatinya orang yang beriman. Jadi Allah itu ada, tiap hatinya orang beriman itu ada Allah. Kalau tidak ada Allah situ, ya bagaimana dia bisa beriman dengan benar? Ada lagi firman Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Saya lebih dekat dengan dia daripada kamu. Dekatan kamu itu. Ada lagi kalimat yang lebih dekat lagi, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Aku selalu bersama kamu dimanapun kamu berada. Nah, inilah apa yang disebut dengan istilah apa namanya, pengawasan malaikat, pengawasan yang paling melekat. Pengawasan Pak Polisi enggak 24 jam ngawasin kita, enggak. Pak Polisi ya, jadi memantau aja dari sana, ya, laporan anggotanya. Bagaimana keadaan masyarakat sendiri? Itu dapat laporan di bawahnya, enggak langsung terjun. Tapi kalau Allah SWT katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu ya. Nah, disinilah bahwasanya kemudian seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi itu masuk dalam martabatit taqrib wa majlisil munajat wa nil khila'i wal karamat. Wa huwa yatana'amu fi hadhil halati wa taqallabu fi dhibiha ayyam baqai wa baqiyata umrihi bi syakhsin fid dunya wa qalbin fil uqba yantadirul barida yawman fa yawman hatta yamallal khalqa kullahum wa yastaqdirud dunya wa yahinna ilal mauti wa yastakmila syauqa ilal mala'il a'la fa idza huwa bi rusli rabbil alamin. Ya, kalau orang sudah seperti itu, sudah merasa dekat dengan Allah, dia berada di dalam majelis munajat, dia memperoleh berbagai macam kenikmatan dan juga karomah dari Allah. Nah, dalam keadaan itu, maka dia akhirnya berada di dalam hari-hari sehari-harinya, dia merasa sudah baqa. Ya, sebelum wabaqiyata umri bi syahsin fid dunya wa qalbin lupa. Dirinya ini masih ada di dunia, tapi hatinya sudah ada di akhirat. Itu. Dia tinggal menunggu, ya. Hari-harinya tinggal menunggu panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti itu sudah tidak lagi itu berhasrat dengan dunia yang gemerlapan ini. Nah, kenapa? Ya sudah, dia sudah terlarut di situ. Tiap hari itu disebut dengan istilah ya karomat al-haqiqahnya usulul istiqamah wal wusul ila kamalihi
wa marji'iha ila amrayn. Sihatul iman billah azza wa jalla wa itba'u ma ja'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhahiran wa batinan. Jadi kemuliaan yang disebut dengan karomah itu adalah hakikat, hasilnya istiqomah dan wusulnya seseorang ya kepada kesempurnaan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu meliputi dua, yaitu sehatnya iman kepada Allah dan dia mengikuti apa yang datang padanya dari Rasulullah SAW secara zahir dan batin. Itu ya. Jadi ujinya karomah itu begitu, jangan dianggap karomah itu karomahnya kelihatan Pak, bisa terbang, itu bisa jalan di atas air, bukan itu. Orang punya karomah itu. Ya. Timbul dari mana? Kalau misalnya karomah itu bisa ditimbulkan atau bisa terjadi karena adanya istiqomah. Maka yang disebut pertama kali oleh Allah dalam Al-Quran, kalau harus beriman kemudian istiqomah. Apa kata Al-Qurannya? Istiqomah itu. Sebutkan istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kalau orang sudah seperti itu, iman kepada Allah, ya, kemudian dia istiqomah, maka turun malaikat padanya. Apa kata malaikat? Kamu nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kamu diberikan kabar gembira dari Allah. Ya, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah janjikan padamu, kasih kabar gembira. Itu kalau sudah istiqomah. Maka dengan sendirinya karomah kemuliaan itu bisa muncul kalau orang itu istiqomah. Sanggup nggak istiqomah? Ya, ikut kuliah subuh terus, ngadain, nggak molor tanggungnya. Itu istiqomah itu. Tiap hari subuhnya, jangan sekali subuh jamaah, tapi sebulan nggak jamaah misalnya. Nah itu kurang istiqomah namanya jamaahnya. Kalau namanya jamaah istiqomah ya terus, itu namanya istiqomah dalam berjamaah. Ya istiqomah dalam ibadah, ya minimal istiqomah dalam menjalankan sholat 5 waktu minimal. Kalau sudah jalan 5 waktu itu bagaimana ya Rasul? Ya sudah. Apakah bisa masuk? Sudah bisa. Gitu. Artinya ada orang ngadu kepada Rasul kan ya. Saya nggak jalan yang lain ya Rasul. Ya. Aslam itu apa? Sebutkan Nabi dada seperti yang wajib-wajib ya sebutlah. Saya tidak menambahi dan tidak mengurangi. Saya akan jalankan itu. Apa itu sudah cukup. Artinya minimalis lah. Yang wajib-wajib saja, sunat nggak pernah sholat sunat dia misalnya. Sholat ba'diyah qobliyah nggak pernah. Tapi sholat wajibnya nggak pernah ditinggalin. Apa artinya sholat sunat? Tapi kalau subuhnya kesiangan terus. Ya, tahajudnya semalam suntuk tetapi tidak sholat subuh. Gimana kira-kira? Diterima nggak ibadahnya? Kagak. Kenapa? Enggak. Nah, sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya kok. Bahkan sholat sunatnya kayak bilang rakaat fajri khairum minad dunya ma fiha. Satu rakaatnya segitu. Saya kira demikian Pak ya, waktunya Masya Allah nggak terasa, nggak ngelihat jam, tahu-tahu udah jam 6 lebih 20 menit. Mohon maaf keterlebihan waktunya, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari apa yang kita bahas ini dan insya Allah akan lanjut kita pada kesempatan yang terakhir. Karena memang saya nggak bacanya ini ya, tapi lebih banyak syarahnya atau penjelasannya, karena kalau hanya dibaca lafadznya saja nanti kita kurang paham. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa enggak? Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Langsung kita dengarkan kajian subuh yang telah disampaikan oleh guru kita di Haji Bapak. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita tutup dengan doa, sedikit pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Muhammad Sadiq. Untuk pengumuman pada hari ini, padanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, khususnya guru kita Kiai Haji Muhammad Thaha Gofar dan para alim ulama, Pak Camat, Pak Lurah dan Pak Kapolsek, untuk pengumuman yang pertama, pengumpulan infak pada kesempatan pagi hari ini berjumlah Rp1.030.000. Alhamdulillah. Lalu yang kedua, ini sebagai informasi juga, Majelis Ulama Indonesia Kota Depok hari kemarin itu kita punya lembaga pengkajian dan penelitian. Ini sebagai informasi di tengah-tengah masyarakat kita, karena ini berkenaan dengan responden dari masyarakat. Ya, ini arahan dari Ketua MUI Kota Depok berkenaan adanya saudara-saudara kita dari Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDI). Ya, teman-teman kita di lembaga pengkajian sedang meneliti karena adanya responden dari masyarakat berkenaan dengan kegiatan LDI di tengah-tengah masyarakat. Beliau juga adalah saudara kita. Cuma memang ada beberapa responden masyarakat yang katanya dalam tanda kutip ada sedikit masalah. Mohon doanya kepada kami Lembaga Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia Kota Depok yang sedang merespon ya beberapa responden dari masyarakat yang mengadukan kepada kami tentang keberadaan kegiatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDI). PKU dengan PKU di beberapa di beberapa tempat kita memang ada. Tapi ini memang ranahnya adalah ranah lembaga pengkajian. Tapi sebagai informasi saja, bukan berarti kita menjadi tidak menganggap mereka sebagai saudara kita, bukan. Kita tunggu saja dari lembaga pengkajian dan penelitian nasional Indonesia. Lalu yang ketiga berkenaan dengan pendidikan kader ulama yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia tingkat Kota Depok ya, bagi para jamaah yang memang ini dibatasi sih usianya sampai usia 40 tahun. Sebetulnya sih nanti pada akhirnya ketika ada kekurangan daripada peserta ya, nanti bisa jadi ada para jamaah yang mungkin ingin ikut PKU ya. Kalau ini kan memang setiap tahun ada diadakan oleh MUI pendidikan kader ulama. Memang nanti biasanya acaranya menginap di satu tempat di puncak beberapa hari. Itu isinya adalah materi-materi bagaimana persiapan mereka terjun di masyarakat sebagai seorang kader ulama gitu ya. Insya Allah acaranya akan dilaksanakan di bulan September. Nanti untuk informasi lebih jelasnya akan kami share informasi itu di grup-grup yang ada di Kecamatan Cinere ya, baik MUI, DMI, BKKM, ada lagi sudah di-share sih. Sudah. Kuliah subuh atau di memang sudah di-share sebetulnya, tapi kadang-kadang kita kalau ada share yang berupa tulisan, kita kadang-kadang malas untuk membaca gitu. Karena memang penelitiannya orang Indonesia itu adalah orang yang tingkat membacanya itu sangat rendah sekali. Kita kalau dikirimnya video atau foto itu langsung lihat, tapi kalau dikirimnya tulisan, apalagi tulisannya panjang gitu, padahal kalau dibaca tuh sampai bawah, ternyata di bawah itu ada door prize-nya. Pasti kita juga akan baca tuh harusnya. Ya, tapi mudah-mudahan program-program MUI, baik MUI kecamatan, ya MUI kota, ini ada dua pekerjaannya di MUI kota. Yang pertama itu lembaga pengkajian dan penelitian, lalu yang kedua tentang pengkaderan ulama. Ini memang dalam waktu dekat harus bisa diselesaikan. Mohon dukungannya dari para masyarakat, ketua-ketua DKM, ketua-ketua majelis taklim untuk bisa berpartisipasi dalam acara tersebut.
Mudah-mudahan Langsung orang daftar sana langsung bebas. yang ya, dan ketika ingin mendaftar pun bebas ya. Memang pesertanya juga setiap tahun itu sebetulnya dibatasi, tapi pada akhirnya pun karena Seleksi. ada seleksi ya, ada seleksi juga nanti. Kalau memang dulu agak ketat seleksinya, harus bisa baca kitab kuning maupun putih kan gitu. Tapi kalau sekarang ya Lebih ketat lagi. lebih ketat lagi, insya Allah. Ini kan pengkaderan ulama gitu ya, memang harus bisa baca kitab kuning gitu ya. Yang mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, istiqomah, dan juga bisa terus berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat kita, di masjid, majelis ulama, dan semua kegiatan-kegiatan yang lain di Cinere. Utamanya ini ada camat kita yang luar biasa program-programnya, beliau begitu dekat dengan para ulama. Kita doain Pak Camat selalu sehat, ya, panjang umur, dan selalu support. Alhamdulillah ini kegiatan MUI kecamatan juga Pak Camat selalu support gitu. Kalau saya ngomong, Pak besok ada kegiatan kuliah subuh, besok beliau langsung merogoh kantong, kan gitu. Alhamdulillah selalu gitu. Makanya saya senang banget gitu. Kalau kita ngomong program pasti beliau merogoh kantong. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan senantiasa menjadi amal ibadah buat kita semuanya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian yang tadi saya mendengarkan beberapa pengumuman yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Mansur. Untuk acara terakhir yaitu penutup doa, mohon kesediaannya. Kami mohon kesediaannya untuk kita Ustaz Haji Mansur MCTA untuk menutup doa pada pagi hari ini. Al-Fatihah dan ini sifat ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Allahumma a'inna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumati wahmi wa a'lina wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamna wa nasbura wa li jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Amin. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, telah selesai acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Diberitahukan kepada jamaah untuk tidak meninggalkan masjid terlebih dahulu karena disiapkan untuk sarapan paginya. Sekali lagi, kami mohon kepada seluruh jamaah untuk tidak meninggalkan masjid terlebih dahulu karena kami telah menyiapkan sarapan pagi. Terima kasih. Jangan sampai, jangan sampai. Ya. Muter lagi.